Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga pada virus corona ini cepat menghilang dari Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang ekuitas merek pada suatu produk. Pernahkah kalian tahu kenapa teh botol Social disebut teh botol? Padahal perusahaan tersebut juga jual produk kemasan kotak. Dan kenapa semua produk air mineral banyak dipanggil dengan sebutan aqua? Nah, ini ada hubungannya dengan materi yang kita akan bahas kali ini. Sebelum kita masuk pada penjelasan, mari kita telusuri mengapa semua itu bisa terjadi. Ayo kita coba lihat apa itu pengertian tentang merek terlebih dahulu. Pengertian merek menurut American Marketing Association adalah nama, istilah, tanda, lambang, atau desain yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu penjual. Nah, merek ini memiliki peran loh bagi konsumen dan perusahaan, yaitu yang pertama untuk konsumen, menyederhanakan pengambilan keputusan dan mengurangi risiko. Yang kedua untuk perusahaan, menyederhanakan penanganan dan penelusuran produk. Lalu ada membantu mengatur catatan persediaan dan akuntansi. Lalu ada pelindungan hukum untuk fitur atau aspek unik produk. Lalu ada loyalitas yang memberikan tingkat permintaan yang aman serta kesediaan membayar lebih. Yang terakhir, mengamankan keunggulan kompetitif. Nah, setelah kita tahu apa itu merek, mari kita bahas tentang ekuitas merek. Ekuitas merek atau brand equity adalah nilai tambah yang diberikan pada produk atau jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak. Dalam hubungannya dengan merek dan juga harga, pangsa pasar, dan profitabilitas. Jika merek tersebut mengalami perubahan dalam segi harga, kualitas, atau atribut lainnya, konsumen yang loyal akan tetap memakai atau membeli merek tersebut walaupun akan dihadapkan dengan banyak alternatif merek-merek produk pesaing. Merek ini adalah aset yang berharga bagi perusahaan atau penjual. Apa saja aset bagi perusahaan mengenai ekuitas merek ini? Yang pertama ada brand loyalty. Bisa disebut juga dengan loyalitas merek. Merupakan ukuran kedekatan atau keterkaitan pelanggan pada sebuah merek. Nah, yang kedua ada brand awareness. Adalah kesanggupan seorang pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Ini berhubungan dengan keyakinan konsumen tentang kelas produk yang sesuai dengan kategori yang dipilih oleh konsumen. Yang ketiga ada perceived quality, atau bisa kita sebut dengan persepsi produk. Adalah persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan. Yang keempat ada brand association, atau bisa kita sebut dengan asosiasi merek. Adalah segala kesan yang muncul dan terkait dengan ingatan konsumen tentang mengenai suatu merek. Model ekuitas merek. Yang pertama, model brands. Berdasarkan keterangan dari model ini, pembangunan merek mengekor sederet tahapan yang berurutan, setiap bergantung pada keberhasilan pencapaian tahapan sebelumnya. Yang kedua, model Aker. Model yang dibuat David Aker ini memandang bahwa ekuitas brand sebagai kesadaran brand atau brand awareness, loyalitas merek, dan asosiasi merek yang bersama-sama meningkatkan atau meminimalisir nilai yang diserahkan sebuah produk atau jasa. Yang ketiga, model resonansi merek. Resonansi berarti intensitas atau kedalaman ikatan psikologis yang dipunyai pelanggan dengan merek, pun tingkat kegiatan yang didapatkan oleh loyalitas. Model ini memandang pembangunan brand sebagai sederet tahapan yang menapak naik dari bawah ke atas. Penggerak ekuitas merek. Terdapat 3 penggerak ekuitas merek yang perlu diketahui, yaitu yang pertama, pilihan awal untuk unsur atau identitas brand yang membina merek seperti nama merek, URL, logo, lambang, karakter, juru bicara, slogan, lagu, kemasan, dan papan iklan. Yang kedua, produk dan jasa serta semua pekerjaan pemasaran dan program pemasaran penyokong yang menyertainya.
Yang ketiga, asosiasi beda yang diserahkan secara tidak langsung ke brand dengan menghubungkan merek itu dengan sejumlah entitas beda seperti orang, tempat, atau barang. Memilih ekuitas merek. Terdapat 6 kriteria utama guna memilih unsur merek sebagai berikut. Yang pertama, dapat diingat. Yang kedua, berarti. Yang ketiga, dapat disukai. Yang keempat, dapat ditransfer, yaitu apakah unsur merek tersebut dapat dipakai untuk mengenalkan produk baru dalam kelompok yang sama atau berbeda. Apakah unsur merek tersebut menambah ekuitas merek, mengarungi batas geografis dan segmen pasar. Yang kelima, dapat disesuaikan. Yang keenam, dapat dilindungi. Seberapa gampang elemen merek tersebut dapat dibentengi secara hukum. Mengukur ekuitas merek. Ada dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan tidak langsung, yaitu pendekatan yang menilai sumber ekuitas merek yang potensial dengan mengidentifikasi dan melacak struktur pengetahuan merek konsumen. Yang kedua, pendekatan langsung, yaitu pendekatan yang menilai dampak aktual pengetahuan merek terhadap respons konsumen pada berbagai aspek pemasaran. Penilaian merek. Yang pertama, merek akan berkualitas tinggi apabila mempunyai loyalitas brand tinggi. Yang kedua, kesadaran nama. Yang ketiga, kualitas yang diterima. Yang keempat, asosiasi brand yang kuat. Dan yang kelima, aset lain laksana hak paten, brand dagang, dan hubungan saluran. Mengelola ekuitas merek. Yang pertama, penguatan merek. Ekuitas brand diperkuat oleh perbuatan masyarakat yang secara konsisten menyampaikan makna suatu brand dalam hal produk apa yang dipresentasikan oleh merek, apa guna inti yang diberikan, dan keperluan apa yang dipenuhi. Bagaimana merek menciptakan produk menjadi unggul, di mana asosiasi brand yang kuat, disukai, dan menarik harus berada dalam benak konsumen. Yang kedua, revitalisasi merek. Hal kesatu yang mesti dilaksanakan dalam merevitalisasi merek ialah memahami sumber-sumber apa dari ekuitas brand yang bisa dipergunakan. Revitalisasi brand perlu dilaksanakan mengingat terjadinya evolusi selera dan preferensi konsumen, kemunculan pesaing baru atau teknologi baru, ataupun jenis pertumbuhan lainnya dalam lingkungan pemasaran yang dapat memprovokasi peruntungan merek. Yang terakhir, studi kasus ekuitas merek. Ekuitas merek sangat melekat di pikiran konsumen, seperti halnya dengan kedua produk ini, yaitu produk teh botol Sosro dan Aqua. Teh botol Sosro memproduksi teh kemasan kotak, tetapi tetap dipanggil dengan nama teh botol, bukan teh kotak. Begitu juga dengan Aqua. Semua orang memanggil air mineral dengan sebutan Aqua. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ini adalah kekuatan dari ekuitas merek, yaitu brand association atau kesan konsumen terhadap produk. Seperti contoh, teh botol memiliki kesan teh berkemasan botol. Semua orang bakal mengingat terus bahwa semua produk teh botol memiliki nama yang sama, meskipun itu bukan berkemasan botol. Staf pemasaran teh botol sangat pintar dalam memilih unsur ekuitas merek. Merek ini mudah dihafal, menyiratkan kemasan yang ditawarkan dan menyiratkan bahwa produk ini menjual teh. Teh botol memiliki perlindungan nama merek di bawah kuasa hukum PT Sinar Sosro.